Halo Sobat WK, di sini adalah di belakang saya. Ini adalah pelapor yang sempat darah dari korban gitu ya jatuh menetes di kontrakan di Jalan Melawai 1 di kawasan Grogol, Petamburan. Saat ini kejadiannya ada di lantai 2 dan ini lantai 1. Di lantai 2 sudah dipasang garis polisi dan para tetangga juga masih merasa syok, dan dari sini sudah mulai sempat darah menetes begitu ya, dan diharapkan juga tadi polisi sudah menangani dari plafon atas. Sejumlah penghuni indekos di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, masih diliputi rasa takut usai penemuan jasad seorang perempuan di salah satu kamar yang berada di lantai 2, Rabu, 29 Juli 2026, malam. Salah satunya adalah Ningsih, penghuni kamar nomor 3 yang berada di bawah atau lantai dasar pertama kali melihat tetesan darah dari plafon lorong kos. Sore itu, sekitar waktu maghrib, Ningsih hendak memandikan anaknya di kamar mandi bersama yang berada di bagian belakang ruangan indekos. Saat berjalan melewati lorong, ia melihat cairan merah menetes dari plafon tepat di depan kamarnya. Awalnya, Ningsih mengira darah tersebut berasal dari bangkai hewan seperti kucing yang terluka di atas plafon. Karena merasa ada yang tidak biasa, Ningsih memanggil suaminya, Okrom. Keduanya sempat membersihkan tetesan darah tersebut. Namun, tak lama kemudian darah kembali menetes. Mereka pun mulai curiga ada sesuatu yang terjadi di atas plafon. Kecurigaan itu kemudian dilaporkan kepada Ketua RT 02 Triyono. Setelah plafon dibuka dan dilakukan pengecekan ke kamar di lantai atas, barulah diketahui seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar. Penemuan tersebut membuat Ningsih dan keluarganya terpukul. Putri mereka yang ikut melihat tetesan darah juga ketakutan. Menurut Ningsih, korban baru sekitar 5 bulan tinggal di indekos tersebut. Meski tinggal berdekatan, para penghuni tidak begitu mengenal korban karena aktivitas masing-masing yang didominasi bekerja. Sementara itu, Ketua RT 02, Triyono, mengungkapkan, laporan pertama diterimanya sekitar pukul 17.45 WIB dari penghuni kos yang melihat tetesan cairan merah dari plafon lorong di lantai dasar. Menurut Triyono, ia sempat berkoordinasi dengan Ketua RW dan pengelola kos untuk mengecek sumber tetesan tersebut. Mereka lebih dulu memeriksa salah satu kamar di lantai 2 yang dalam keadaan terbuka, namun tidak menemukan apapun. Karena tetesan darah justru semakin deras, mereka kemudian membongkar sebagian plafon. Dari situ terlihat aliran darah berasal dari atas sehingga mereka kembali naik ke lantai 2 untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pintu berhasil dibuka, mereka mendapati seorang perempuan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar. Ia kemudian segera menghubungi pihak kepolisian. Tak lama berselang, petugas dari Polsek Grogol Petamburan, Polres Metro Jakarta Barat hingga tim kepolisian lainnya datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Triyono mengaku tidak berani memastikan penyebab kematian korban dan menyerahkan seluruh proses penyelidikan kepada polisi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, korban telah tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekitar 6 hingga 7 bulan. Triyono juga mengungkapkan administrasi kependudukan korban belum sepenuhnya dilengkapi meski sempat diminta oleh pengurus lingkungan. Saat ditanya mengenai pelaku, Triyono mengaku mendapat informasi bahwa terduga pelaku telah diamankan polisi pada Rabu malam di Jakarta Selatan. Namun, ia menyerahkan informasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Sebelumnya diberitakan, jasad perempuan berinisial M, 52, ditemukan di dalam kamar indekos setelah tetesan darah dari plafon lorong membuat penghuni curiga. Polisi menyatakan korban mengalami luka di bagian kepala dan masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya. Jangan lupa subscribe ya!